Selamat datang di The Deep Dive. Anda bersama kami lagi untuk mengupas sebuah topik menarik. Hari ini kita akan menyelami sebuah pendekatan belajar yang cukup sering dibicarakan belakangan ini, model pembelajaran inquiry kolaboratif. Sumber utama kita kali ini adalah kutipan dari tulisan karya Didin Suharyono, judulnya juga sama persis. Nah, misi kita di sini bukan cuma memaparkan definisinya aja, tapi kita mau coba gali lebih dalam, apa sih intinya, kenapa ini dianggap penting, terus gimana cara kerjanya, apa untungnya buat Anda? Intinya, kita pengen lihat gimana sih belajar itu bisa jadi semacam petualangan mencari jawaban dan dilakukan bareng-bareng. Oke, langsung aja ya. Jadi, inti model ini tuh pergeseran. Dari yang tadinya Anda mungkin pasif, cuma terima info, jadi proaktif mencari pengetahuan. Dan yang penting banget, ada kata kuncinya, kolaboratif. Cari pengetahuannya ini nggak sendirian, tapi kerjasama dalam tim. Betul sekali. Pergeseran ini fundamental menurut saya. Ini bukan sekedar ganti metode, tapi kayak perubahan cara pandang gitu ya, tentang peran Anda sebagai pembelajar. Dari yang tadinya mungkin objek penerima, jadi subjek pencari. Nah, yang bikin inquiry kolaboratif ini spesial itu penekanannya pada bagaimana Anda dan tim bisa nemuin jawaban bareng-bareng. Gimana caranya mencahin masalah bareng? Bukan cuma tahu jawabannya apa. Ini kayaknya jawaban buat kebutuhan skill di zaman sekarang yang makin kompleks ya kan? Iya, poin bagus itu soal perubahan peran. Oke, kalau gitu mari kita bedah lebih dalam lagi konsepnya. Kalau lihat di sumber kita nih, definisi formalnya itu pendekatan yang menitik beratkan pada proses pencarian pengetahuan secara aktif. Dan ini dilakukan lewat kerjasama untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah nyata. Sumber ini bilang, Anda sebagai pembelajar itu bukan lagi konsumen informasi, tapi lebih kayak produsen makna. Anda yang mencari, menelaah, bahkan mungkin menyajikan temuan. Kayak tim detektif kecil gitu kali ya, yang lagi ngerjain satu kasus bareng. Iya, analogi tim detektif atau tim riset kecil itu pas banget. Dan soal kolaborasinya itu, penting nih. Bukan cuma bagi-bagi tugas biar cepat selesai. Yang krusial di sini itu gimana pemahaman itu dibangun bersama. Proses diskusinya, debat idenya yang sehat. Bahkan pas Anda coba jelasin ide ke teman satu tim, momen-momen itu seringkali justru bikin pemahaman Anda sendiri jadi lebih dalam, lebih kuat. Ada temuan menarik soal ini. Ngajar atau jelasin ke orang lain itu cara belajar yang ampuh banget. Terus kalau ditarik lebih luas lagi, skill yang keasah di sini, komunikasi yang jelas, negosiasi ide, nyelesain konflik dalam tim, cari solusi bareng pas mentok, ini kan kompetensi inti banget ya. Dibutuhin banget di dunia kerja, bahkan dalam interaksi sosial sehari-hari. Jadi, ini bukan cuma soal nguasain materi pelajaran, tapi juga nguasain proses kerjasama yang efektif itu. Gimana menurut Anda? Wah, menarik banget penekanan di membangun pemahaman bersama itu. Ini jadi nyambung ke ciri khas dari model inquiry kolaboratif ini seperti yang dicabarin di sumber kita. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama disebut proses bersama. Artinya, semua anggota tim harus aktif terlibat. Penting banget itu. Dan aktif terlibat ini perlu digarisbawahi ya. Bukan cuma datang, duduk, diem. Tapi ya kontribusi pikiran, ikut ngomong pas diskusi, ikut tanggung jawab sama proses dan hasilnya. Tantangannya memang di situ sih. Gimana caranya biar nggak ada yang cuma nebeng, atau sebaliknya ada yang terlalu dominan gitu. Betul. Itu tantangan klasik kerja kelompok ya. Nah, ciri kedua adalah diskusi dan refleksi. Harus ada waktu khusus gitu ya, buat kelompok saling tanya, uji ide, terus merenung bareng soal apa yang udah ditemuin. Ini mungkin jantungnya maunya Modini ya. Diskusi itu bukan sekedar ngobrol ngalor ngidul, tapi ajang buat mikir kritis bareng-bareng. Gimana cara nanya yang pas, gimana nilai argumen teman, lihat dari sudut pandang lain. Terus refleksinya itu bantu tim lihat gambaran besarnya. Udah sampai mana progresnya, apa langkah selanjutnya. Jadi dialog sama perenungan itu jadi alat belajar utamanya di sini. Oke, alat belajar utama ya, dialog dan refleksi. Lanjut, ciri ketiga, pembelajaran kontekstual. Nah, ini nih yang sering dibilang kunci biar belajar itu kerasa nyambung dan hidup. Biasanya, masalah atau topiknya itu dikaitin sama situasi atau problem di dunia nyata. Iya, dan dampaknya ini lumayan besar loh. Sumber kayak tulisan Suharyono ini sering nunjukin gimana kaitan sama dunia nyata itu bisa micu motivasi dari dalam diri. Motivasi intrinsik.
Kalau Anda ngerasa yang dipelajari itu ada gunanya, relevan sama hidup Anda, atau bisa jawab tantangan yang Anda lihat sehari-hari, wah, belajarnya jadi jauh lebih bermakna. Jadi bukan lagi soal ngapal buat lulus ujian aja, tapi beneran paham sesuatu yang penting gitu. Pemahamannya juga cenderung lebih nempel, lebih awet. Ini salah satu insight penting yang sering diangkat. Pembelajaran yang bermakna ya, bukan cuma hafalan di kepala. Oke, poin keempat, ciri khasnya adalah fokus pada pertanyaan. Jadi proses inquiry-nya itu biasanya dimulai dari pertanyaan yang menantang, atau rasa penasaran yang kuat, atau masalah asli yang perlu dicari solusinya. Nah ini kayak membalik logika belajar yang biasa kita kenal ya. Kalau biasanya kan dimulai dari materi atau jawaban yang dikasih guru atau sumber. Di sini justru mulainya dari pertanyaan atau masalah. Ini otomatis ngedorong pola pikir kayak, detektif tadi itu investigatif gitu dari awal. Jadi misi pencariannya lebih jelas. Betul, jadi ada tujuannya dari awal. Terakhir nih, ciri kelima, adanya pembagian peran. Model ini kayaknya ngakuin kalau tiap orang di tim itu punya kekuatan beda-beda. Minat beda, latar belakang beda, dan itu bisa dimanfaatin. Iya, pembagian peran ini kalau diatur dengan benar bisa efektif banget. Bukan cuma bagi-bagi kerjaan biar adil, tapi lebih ke manfaatin keunikan tiap orang buat kontribusi maksimal. Ini juga mirip banget sama kerja tim di dunia nyata kan? Ada spesialisasi, ada kolaborasi antar peran yang beda-beda. Bagian peran kayaknya saling ngunci ya, jadi satu sistem belajar yang aktif dan kolaboratif. Nah, setelah paham konsep dan cara kerjanya, kita lihat yuk manfaatnya apa aja. Sumber kita nyebutin beberapa keuntungan utama. Pertama, katanya bisa ningkatin kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Tadi udah kesebut dikit ya. Betul, karena proses diskusinya itu tadi ya kan? Harus analisis, evaluasi ide. Iya. Kedua, peningkatan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Ini kayaknya otomatis ya, karena intinya memang kerja bareng. Ketiga, nah ini yang menurut saya personal, menarik banget, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pembelajaran. Jadi ada rasa, wah ini hasil kerja keras tim UE nih, bukan sesuatu yang disuruh dari luar. Gimana tuh? Nah, itu dia. Itu poin yang krusial banget dan mungkin salah satu dampak psikologis terkuat dari model ini. Rasa kepemilikan atau ownership ini secara mendasar itu mengubah hubungan Anda sama proses belajar. Kalau Anda udah merasa memiliki proses dan hasilnya, motivasi internal Anda, dorongan dari dalam diri itu biasanya naik drastis. Udah bukan lagi soal ngejar nilai atau menuhin tugas dari luar aja. Bahkan lebih jauh lagi, rasa kepemilikan ini bantu bangun identitas diri sebagai pembelajar yang aktif, yang mandiri. Anda jadi belajar percaya sama kemampuan diri sendiri dan tim buat cari tahu, buat mencahin masalah, buat bikin sesuatu yang berguna. Ini fondasi penting banget buat jadi pembelajar seumur hidup. Modal yang, wah nggak ternilai lah di zaman sekarang. Dampak psikologis yang kuat ya, rasa kepemilikan itu. Oke, manfaat keempat, mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Ini nyambung ke yang kontekstual tadi ya. Iya betul, relevansinya itu. Dan kelima, model ini juga disebut bisa mendorong pembelajaran berkelanjutan. Maksudnya, pengalaman belajar yang enak, yang bermakna ini bisa bikin Anda jadi pengen terus belajar gitu. Persis, kalau belajar udah nggak kerasa kayak beban atau kewajiban, tapi lebih kayak, proses nemuin sesuatu yang seru, yang memuaskan, ya otomatis akan tumbuh kebiasaan dan rasa suka buat terus cari tahu hal baru. Ini kan tujuan akhir pendidikan yang ideal ya kan? Nyetak individu yang emang doyan belajar sepanjang hidupnya. Wah, itu penjelasan manfaat yang bagus banget. Oke, sekarang mungkin Anda yang dengerin bertanya-tanya, terus gimana cara nerapin model ini di lapangan? Sumber kita menguraikan ada 4 tahapan utama, dan ini sifatnya siklus katanya. Tahap pertama itu assess identifikasi. Jadi di awal ini fokusnya itu ngenalin dulu masalah nyata apa yang relevan, atau kebutuhan belajar apa yang spesifik, atau pertanyaan apa sih yang cukup menarik buat jadi pemicu proses inquiry kolaboratif ini. Apa yang mau kita cari tahu atau pecahin bareng-bareng. Itu intinya di tahap ini. Terus tahap kedua adalah desain perancangan. Kalau fokusnya udah jelas, langkah berikutnya yang ngerancang strateginya, gimana kelompoknya dibentuk, gimana mereka akan kerjasama, aktivitasnya mau ngapain aja, butuh sumber apa aja, peran dibagi gimana. Nah, semua detail teknisnya direncanain di sini. Lanjut, tahap ketiga, implement, pelaksanaan. Ini waktunya eksekusi rencana tadi, ditetapin. Proses kolaborasi dan inquiry-nya benar-benar jalan di tahap ini. Dan tahap keempat, ini yang menutup siklus, sekaligus bisa jadi pembuka siklus baru.
Measure, reflect, and change. Pengukuran, refleksi, dan perubahan. Setelah jalan, penting buat ngukur hasilnya. Udah sejauh mana tujuannya tercapai? Apa aja yang berhasil dipelajari? Terus, yang nggak kalah penting, refleksi bareng. Apa yang lancar nih di proses kerjasama dan cari taunya? Apa hambatannya? Kenapa kok gitu? Nah, dari hasil evaluasi dan refleksi ini, dirumusin deh perubahan atau penyesuaian buat perbaikan di putaran berikutnya. Yang menarik dari 4 tahap ini memang sifat siklusnya itu, terutama di langkah keempat. Ini bukan proses lurus yang habis implement terselesai. Justru langkah measure, reflect, and change ini yang mastiin ada pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Nggak cuma soal apa yang dipelajari, tapi juga soal bagaimana cara belajarnya. Hasil refleksinya ini jadi masukan berharga lagi buat tahap assess atau desain di siklus selanjutnya. Ini kalau dipikir-pikir, mengarah ke kesimpulan yang lumayan dalam juga ya. Proses belajar pakai model inquiry kolaboratif ini sebenarnya itu adalah sebuah inquiry tentang belajar itu sendiri. Anda nggak cuma belajar kontennya, tapi juga secara aktif ngevaluasi dan benerin cara Anda belajar bareng-bareng. Jadi ada semacam meta learning, belajar tentang cara belajar yang terjadi secara alami di dalam prosesnya. Meta learning yang terintegrasi ya. Wah, perspektif yang menarik banget itu. Rasanya kita udah cukup dalam nih menjelajahi model pembelajaran inquiry kolaboratif ini. Dari konsepnya, ciri khasnya, manfaatnya, sampai ke tahapan praktisnya. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, inquiry kolaboratif ini intinya adalah ngubah cara Anda belajar jadi lebih aktif, lebih kayak nyelidik gitu, dan dilakukan bareng-bareng dalam tim. Fokusnya mencahin masalah nyata atau jawab pertanyaan yang emang penting. Pakai diskusi dan refleksi sebagai mesin penggeraknya. Manfaat utamanya nggak cuma soal paham materi, tapi juga ngembangin skill penting kayak mikir kritis, komunikasi, kerjasama, plus numbuhin motivasi dari dalam dan rasa ini punya gue terhadap proses belajar Anda. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, saya mau ajak Anda buat merenung sedikit. Kita udah bahas gimana model inquiry kolaboratif ini menekankan pencarian aktif dan kerjasama dalam konteks belajar formal ya. Sekarang, coba deh Anda pikirkan. Gimana prinsip inti inquiry? Rasa ingin tahu, berani nanya, semangat cari tahu, dan prinsip kolaborasi, mau kerjasama, berbagi ide, bangun solusi bareng, bisa Anda terapin secara lebih sadar dalam hidup Anda sehari-hari. Mungkin pas lagi belajar skill baru, pas hadepin tantangan di luar kerjaan atau sekolah, atau bahkan pas lagi ngobrol sama orang lain. Gimana kedua semangat ini? Inquiry dan kolaborasi bisa bikin cara Anda belajar, bertumbuh dan ngejalanin hidup jadi lebih kaya lagi. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyajikan pemikiran penutup yang pas banget. Dan tentu saja terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan wawasan baru yang bisa Anda pakai ya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Ciparai! Bisa!